Eh, tetap kaitannya dengan diagram ini nih, ya. Tapi saya kira hal ini eh, jauh lebih mendalam, ya, daripada eh, jauh lebih mendalam untuk memberi pengertian yang lebih lebih dalam mengenai apa? Mengenai yang kita sedang kerjakan dalam hidup kita ini. Yaitu apa, saudara, yang kita sedang kerjakan? Hmm? Yang kita sedang kerjakan adalah Keselamatan jiwa. keselamatan, betul, satu kata, keselamatan, ya. Jadi supaya kita benar-benar dapat mengerti yang kita kerjakan ini yaitu keselamatan loh, ya. Nah, teman-teman, saya ingin membawa ke akhir dari cerita. Jadi Yesus berkata, "Akulah jalan." Kemudian setelah dia berkata, "Akulah jalan," dia bilang begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Gitu. Kalau aku eh, tidak mengatakannya kepadamu, kan gitu kan. Dia bilang, "Aku akan datang kembali," kan, menjemput supaya di mana membawa kamu supaya di mana aku berada. Jadi menjemput dan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada, gitu. Jadi intinya itu. Nah, sekarang coba teman-teman, ya. Kita kita langsung ke ini, saudara, ke poin akhir nih, cerita di akhir. Cerita di akhir itu gimana? Cerita di akhir itu saya mulai dari yang paling jelas nih, saudara. Saudara perhatikan, ya. Di hari hukuman terakhir atau penghukuman terakhir, apa yang terjadi? Catat yang bagian pertama, ya. Hukuman yang terakhir. Wahyu 20 ayat 11 dan 15 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia ini Allah Bapa, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati loh, sedang besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu apa? Masing-masing ini ikutin, kitab Kitab kehidupan. kehidupan. Dan orang-orang, apa katanya? Orang-orang hidup, Orang mati. orang mati loh, orang mati. Catat kata-kata itu udah 2 kali. Orang-orang mati, orang-orang mati. Menarik, ya? Kok orang mati berdiri di depan tahta? Kalau di Tanah Toraja itu ada, sudah mati berdiri. Tapi ini, saudaranya, di tahta ini orang mati berdiri ini, saudara. Harus saudara tangkap nih sesuatu di situ. Nanti saya jelaskan. Ya, ini kita ngomong ini, ya, saudara, ya. Kita ngomong juru selamat, orang selamat, kabar baik untuk selamat, karya keselamatan. Kita paling akhir dulu bicara yang selamat dan tidak selamat tuh kayak apa sih? Saya mau cerita dulu mulai dari ayat ini. Saudara perhatikan, ya. Jadi dibuka kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Perbuatan. 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 Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Menarik, ya? Perbuatan menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut. Jadi dicatat di sini ada 3 bagian. Ada laut, maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi, sekali lagi, masing-masing menurut perbuatannya. Ayat yang ke-14 dan 15 perlu teman-teman perhatikan. Saya kembali ke master slide saya. Bagian kanan bawah. Kanan bawah tulisannya apa, saudara? Lautan api. Gehenna. Bagian kanan bawah, Gehenna.
atau lautan api. Siapa yang masuk ke lautan api? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, menurut kebenaran, saudara ya. Siapa yang masuk ke situ? Saudara? Ada dua kelas, lautan api, lautan api. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Maut dan kerajaan maut. Saudara tahu ya, penguasa maut itu adalah iblis dan sekutunya. Maut dan kerajaan maut. Jadi iblis, antikris, nabi palsu, Babel besar dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Catat kata kematian kedua dengan saudara dengar kata mati di atas. Orang mati, orang-orang mati. Perlu sekali dicatat itu. Artinya memang orang mati. Itulah kematian yang kedua. Oh, ada kematian pertama. Oke, itu terkait sama orang mati yang di atas. Kalau ada kematian ada kematian kedua, pasti ada kematian pertama ya. Di antara kematian pertama dan kematian kedua ada apa? Saya ulang kata kalimat saya. Di antara kematian pertama dan kematian kedua ada apa, saudara? Perjamuan kawin. Enggak, antara mati dan mati ada hidup dong ya. Ya kan? Coba bayangkan, ini ada kematian pertama. Kemudian ada kematian kedua. Gitu. Nah, ini pasti ada kehidupan di sini. Tiba-tiba mati yang kedua. Ngapain disebut mati kedua kalau mati pertama tidak? Kalau tidak tidak hidup lagi setelah kematian pertama. Oke? Catat itu ya, teman-teman. Jadi maut dan penguasa maut, kerajaan maut, itu kemudian dilemparkan ke dalam Gehenna, lautan api. Saya balik ke situ, Gehenna, lautan api. Sehingga saudara, setelah semua ini menjadi selesai, yaitu Judgment Day ini atau hari penghakiman, maka maut dan kerajaan maut itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tamat riwayatnya, gitu. Nah, coba tapi ayat 15 bilang apa, saudara? Ini yang penting kan? Setiap orang. Apa katanya? Yang tidak ditemukan namanya. Tidak ditemukan namanya. Tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan juga ke dalam lautan api. Jadi, kita mau simpulkan pertama nih. Yang namanya tidak selamat, itu apa, saudara? Nggak usah ngomong selamat dulu. Yang tidak selamat maksudnya apa? Namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi saudara kalau bilang, selamat apa nggak selamat? Namanya ada nggak? Kalau tidak ada dalam kitab kehidupan, udah pasti lautan api. Gitu. Itu, ya. Dan itu penting sekali itu, saudara. Ya. Itu jelas, ya. Ya. Jadi banyak ayat di dalam kitab Injil, gitu ya, yang memberikan kepada kita pemahaman mengenai masuk ke dalam kegelapan yang sangat gelap, ya. Ada beberapa kan, gitu ya. Ke dalam kegelapan yang penuh dengan gertak gigi dan ratap tangis. Itu gambaran ya, ke dalam api yang menyala-nyala, gitu ya. Nah, di sini udah jelas itu namanya lautan api, gitu. Dan orang yang masuk setiap orang gitu yang masuk ke dalam lautan api itu adalah tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, gitu ya. Jadi, saudara, poin yang pertama kita harus catat bahwa yang tidak selamat itu ya tidak tercatat namanya. Jadi tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Mari kita lihat nih ya, teman-teman ya. Tidak tercatat dalam kitab kehidupan.
mana tadi ya? Ini ya. Oke. Nah, jadi tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, ini coba mari kita lihat ini apa ya? Ada apa di sini ya? Di sini ya. Ya, ada ada klasifikasi atau ada ciri-ciri ya orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan. Nah, coba kita telusuri. Di ini ya. Coba lihat bagian yang terakhir di bawah, teman-teman. Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Ini penting ya. Saya balik dulu ke sini. Balik dulu ke sini. Nah, perhatikan teman-teman, ini ceritanya sederhana, dan menurut saya ini sederhana. Kalau saudara perhatikan, bisa tangkap. Maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut itu maksudnya apa? Itu adalah ya penguasanya dan juga sekutunya. Oke? Nah, penguasa dan sekutunya itu adalah apa, saudara? Iblis, antikris, nabi palsu, Babel besar. Itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi juga setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan juga dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau begitu, ada yang menarik dong kalau begitu. Siapa itu? Coba lihat Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, binatang itu ya, itu adalah antikris. Dibilang gini, setelah ada, namun tidak ada, kemudian ia akan muncul dari jurang maut. Nah, saudara udah tahu ya ayat ini kan, ya, bahwa memang iblis itu diikat untuk waktu yang tertentu yang disebut dalam Alkitab 1, 2 dan setengah masa, atau disebut 42 bulan, atau disebut 1260 hari. Kata namun tidak ada, kemudian diikat ke dalam jurang maut, dan kemudian dikatakan ia akan muncul dari jurang maut. Oke, jadi yang saya mau katakan adalah bahwa maut dan kerajaan maut memang akan masuk ke dalam lautan api. Sekarang kita ingin lihat ini. Ya. Dan ia menuju kebinasaan, ke lautan api. Oke? Itu jelas ya. Tetapi ayat 15 dari Wahyu 20 dijelaskan juga di sini. Dan mereka yang diam di bumi. Oh. Yaitu siapa? Mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi namanya tidak ditemukan. Sejak dunia dijadikan. Sejak penciptaan, memang namanya apa? Apa, saudara? Saudara harus interaktif supaya saya tahu saudara mengikuti. Tidak tertulis namanya. Tidak tertulis artinya apa, Pak? Tidak ada, tidak terdaftar. Tidak ditemukan. Nih loh. Ini kan kita lagi bahas ini dulu nih. Siapa yang tidak selamat? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Oke, tidak ditemukan namanya. Jadi siapa yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan? Yang tidak pernah
tertulis, ya kan? Oke, atau gini nih, teman-teman, saya tanya deh, kalau di dalam satu buku, kira-kira kalau di dalam itu ada tulisan nama, kira-kira nama siapa saja yang tidak terdapat dalam buku itu? Hanya ada dua jawaban. Dan tidak ditulis di buku itu. Dan namanya dihapus. Oke. 1000. Jadi yang tidak ada dalam buku itu pasti hanya dua kategori. Ya kan? Jangan bilang, Pak, yang tulisannya kabur. Nah, itu tidak ini kan. Ini matanya Tuhan itu dibilang apa? Itu seperti api. Nggak ada yang tersembunyi, ya. Ya, bahkan dia bisa katanya masuk menembus ke dalam batin dan hati. Wah, nggak bisa, saudara. Jadi di dalam kitab itu kalau tidak ditemukan, hanya ada dua kemungkinan. Memang tidak pernah ditulis tadi itu. Atau yang kedua apa? Dihapus. Oke, kita belajar dua itu ya. Pokoknya dari situ dulu ya. Yang masuk ke dalam lautan api ada dua kategori. Apa aja? Jadi ngomong selamat nggak selamat ini. Yang tidak selamat itu artinya? Coba jawab. Namanya tidak ditemukan dalam kitab. Bentar, jangan langsung loncat, Pak. Yang tidak selamat itu artinya? Maut. Maut, betul. Artinya masuk ke dalam lautan api toh, dilempar ke dalam lautan api. Oke, ini penting ya, teman-teman. Jadi ini pengertian yang sangat menurut saya pikir, wah ini kok Alkitab gamblang sekali menceritakannya. Ya kan? Yang dibilang tidak selamat itu kan sudah pasti yang ke sini. Ya kan? Ke dalam lautan api. Dan yang masuk dalam lautan api itu ada dua. Lautan api. Pertama, maut dan kerajaan maut. Yang kedua, di sini nggak terlalu jelas, tapi pengantarnya adalah setiap orang yang namanya tidak ditemukan. Oke? Itu sederhana begitu dulu ya. Ya. Jadi konstruksi berpikir kita itu harus mengenakan kebenaran firman gitu. Gitu. Jangan dibangun berdasarkan yang lain. Saya nggak mau menyebut yang lain itu karena ada juga yang saya tidak tahu yang lain itu. Tapi yang saya paham adalah kalau kita mau membangun konstruksi berpikir kita yang ada di dalam Kristus, yaitu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus, itu harus mengenakan firman gitu. Dan firman itu ada di antara kamu. Iya kan? Ya, salah saya nih kalau nggak sampaikan. Kebetulan untuk materi ini tuh teman-teman tidak hanya secara tertulis ya, saya bisa baca, tetapi syukur kepada Tuhan karena saya diberikan satu pengalaman secara spiritual untuk kemudian melihat beberapa kejadian yang terjadi mengenai hal ini gitu. Jadi saya rindu untuk cerita nih ke teman-teman bahwa kebenaran ini luar biasa ya, bahwa rupanya yang dikatakan tidak selamat itu ya masuk dalam lautan api, dan itu jelas-jelas maut dan kerajaan maut. Saya mau tanya teman-teman, kenapa maut dan kerajaan maut pasti masuk ke dalam lautan api? Sebelum saudara jawab, kalau manusia pasti nggak masuk ke dalam kerajaan api, ke dalam lautan api. Manusia pasti nggak masuk ke dalam lautan api. Belum pasti. Belum pasti. Bisa iya, bisa tidak. Kalau maut dan kerajaan maut pasti nggak? Pasti masuk. Pasti masuk. Saya mau tanya yang kedua. Kenapa manusia itu tidak pasti masuk ke dalam lautan api? Karena dia berdosa. Dan upah dosa maut. Sama dong maut. Kenapa? Karena sudah ada pilihan di dalam Kristus. Ya, betul. Karena ada penebusan. Ada korban penebusan, ada karya penebusan. Tetapi maut dan kerajaan maut tidak ditebus. Malaikat tidak ditebus. Tapi anak-anak Abraham
yang ditebus. Amin, 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 amin. Amin, amin. Saudara. Jadi konstruksi berpikirnya harus mengenakan firman gitu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu dapat mengalami kemenangan-kemenangan, ya. Oke. Itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam diri kita. Oke. Nah, jadi jelas maut dan kerajaan maut itu masuk ke dalam lautan api. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa selain maut dan kerajaan maut, karena dia tidak ditebus, karena itu terdiri dari malaikat-malaikat itu tidak ditebus, malaikat-malaikat yang telah jatuh, itu tidak ditebus. Oh, rupanya ada pilihan ada kemungkinan untuk manusia. Bisa saja masuk lautan api, bisa saja tidak. Sekarang kita bahas dulu yang pasti masuk ke dalam lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Nah, tadi kita udah bahas. Oh, ada 2 jenis ya yang tidak ditemukan. Pertama, memang tidak pernah tertulis di dalamnya. Yang kedua apa? Dihapus. Mari kita pelajari 2 hal itu. Wahyu 17 ayat 8 katakan, dan mereka, orang-orang yang diam di bumi, yaitu siapa? Mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi memang belum pernah tertulis, jadi tidak ditemukan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi menarik nih. Ada mereka yang diam di bumi. Kalau saudara baca ayat di atasnya, saya kebetulan ini space-nya tidak cukup, saudara ya. Itu disebut begini, saudara. Mereka itulah yang menyembah binatang itu. Jadi orang yang pasti masuk ke dalam lautan api adalah, saya ulang dulu ya, yang pasti masuk ke dalam lautan api adalah maut dan kerajaan maut. Tetapi rupanya ada orang juga yang masuk ke dalam lautan api, yaitu orang yang menyembah maut dan kerajaan maut. Yaitu ya binatang itu, ya. Oke. Nah, jadi tidak pernah tertulis sejak dunia dijadikan, karena memang selalu menyembah. Nah, ada kata-kata yang sering dipakai dan konsisten di dalam kitab Wahyu. Mereka yang diam di bumi. Saudara, kata mereka yang diam di bumi itu, saudara ingat kepada Israel perintah itu diberikan. Jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Baik di bumi di atas, di bumi di bawah, atau di bawah bumi di dalam air. Ya, di dalam air di bawah bumi. Menarik kata-kata itu. Di bumi di atas, ya, atau di bumi di atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Saya langsung berpikir, kok kenapa tadi dibilang orang-orang mati di dalam laut, dan laut ya menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ada kemungkinan ada kesesuaian di situ. Jadi jangan menyembah, ya, atau apa katanya? Jangan sujud menyembah. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ya, jangan membuat bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun. Ini luar biasa. Wah, karena apa? Allah itu adalah Allah yang namanya cemburuan. Alkitab mencatat begitu. Namanya cemburuan. Ya. Jadi kalau saudara bilang Yahweh, Yahweh namamu, ya, Yahweh nama Allah itu, dan dia itu adalah Bapa. Dia itu cemburuan, saudara. Gitu. Ya. Nah, cemburuan artinya apa? Wah, jangan coba-coba. Kalau dia cemburu, apa? Nah, saya tanya ini. Kalau saudara cemburu, apa yang saudara lakukan? Ya, saudara murka. Gitu, saudara. Ya, tanya Rida. Kalau Rida cemburu, apa? Wah, Pak, membara di sini seperti ada api kompor. Ya, diterjemahkan dalam karakternya ilahi itu murka. Itu yang dilambangkan sebagai cawan murka. Di dalam kitab Wahyu itu bahkan disebut cawan murka yang tidak ada campuran, katanya. Jadi benar-benar original. Ya, begitu murkanya. Nah, kemurkaan Allah itu kemana, saudara? Yang paling benar-benar tidak dapat ditoleransi.
Yaitu, jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nah, orang-orang yang namanya sejak dunia dijadikan tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, artinya tidak akan pernah ditemukan dalam kitab kehidupan, adalah orang-orang yang sujud menyembah dan beribadah kepada Allah selain Yahweh atau Bapa di surga. Gitu, saudara. Ya, itu yang pertama. Ya, oke. Ya, nah, yang kedua tadi kita sudah bahas bahwa yang kedua itu adalah kalau tidak terdapat tidak ditemukan namanya adalah apa, saudara, tadi? Dihapus. Dihapus. Nah, kalau ngomong kata dihapus ini, ya, ada dua cerita di perjanjian baru, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Mari kita lihat ceritanya ya. Keluaran 32 ayat 31 sampai 33. Musa dan Tuhan Yahweh Elohim itu berbincang-bincang. Saya pakai kata berbincang karena ada tautan yang menarik di sini. Ya gitu ya. Menarik ya, saudara ya. Ini perbincangan santai loh, ya kalau lihat ya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ini saya kira menarik ya. Tidak mungkin ini ditambahin toh. Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Jadi Musa tuh menurunkan tensi. Karena artinya apa? Allah udah murka ini. Jadi dia datang dengan rileks. Turunkan tensi supaya komunikasi bisa jalan. Sebab mereka telah, apa katanya? Apa? Membuat Allah lain. Iya. Dia tahu persis, aduh, ini Rida lagi cemburu sekali. Jadi saya harus datang bilang, apa lagi tuh ya, supaya ini kita bisa ngobrol cair ini. Kalau enggak ini tegang sekali kan. Karena apa? Musa tahu, kalau Allah lain, hati-hati. Dia itu pasti tidak pernah. Itu dia tahu, ya. Dia tahu persis karakter, ya, Yahweh, ya. Jangan namanya dia cemburuan. Itu nih, kalau saudara, ini perbincangan ini nih, luar biasa, ya. Hanya karena ini nih, ya. Karena ada Allah lain, nih, saudara, ya. Tetapi sekarang dia datang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Nanti, dan saudara tahu ya, ini Keluaran, ya, ini kitab Keluaran, belum ada korban, belum ada karya penebusan. Nah ini tadi ini ya, belum ada karya penebusan di sini, ya, ya. Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi nama Musa ada nggak di kitab kehidupan? Ada dong. Ada dong. Nah, kan ada. Karena memang Alkitab bilang, bukan kita sok tahu. Atau nebak-nebak. Nah, ya kan? Itu jelas. Itu jelas. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Dari dalam kitabku. Teman-teman kalau perhatiin kata ini, setiap orang. Jadi bukan rombongan. Memang masing-masing. Setiap orang. Yang tidak ditebungkan nama. Jadi dicek satu-satu. Coba kita cari Rida. Ada banyak Rida. Tapi ini bukan Rida Olang. Kira-kira begitu kan? Ya. Tapi di sini dikatakan memang oleh Yahweh sendiri. Ya. Oleh Bapa sendiri. Ketika Yesus menyatakan namanya Bapa, ya, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus. Berarti nama bisa dihapus tidak dari kitab kehidupan? Bisa. Wahyu 3:5. Ayat ini bilang begini kan? Ini nih ya. Di sini dulu ya. Di sini dulu. Nah, kemudian Daud ini doa kesesakan nih judulnya, Mazmur 69. Ya. Daud sampai bilang begini, tambahkanlah salah kepada salah mereka, saking geramnya itu dalam kesesakannya, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Sampai Daud bilang, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan.
Jangan mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Gitu. Jadi apa ciri kedua teman-teman nama yang dihapus dari kitab kehidupan? Ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua. Jadi yang pertama tadi yang dihapus itu adalah mereka yang berdosa ya. Kan di sini nih. Telah berbuat dosa besar. Nah, ada nih yang menarik. Teman-teman menemukan sesuatu yang menarik nggak? Ada yang menarik, saudara. Jadi cerita kalau dibilang berbuat dosa besar, kalau kaitannya dengan Allah lain, Allah emas bagi mereka, atau Allah lain selain Allah, selain Tuhan Allah, ya, Yahweh Elohim, ya. Jadi selain Tuhan Allah atau Allah Tuhanmu, Yahweh Elohim atau Elohim Yahweh, gitu ya, tidak boleh ada Allah lain. Itu bukan hanya dosa besar. Tidak usah ngomong dosa. Semua yang urusannya dengan Allah lain ini, itu sudah pasti masuk dalam lautan api. Tidak usah ngomong dosa. Tapi kan Musa belum paham itu. Ya kan? Musa kan belum paham itu. Ya. Jadi dia masih menyebut begitu, ya kan? Nah, namanya akan dihapus, ya. Tapi hal yang kedua yang dihapus itu, saudara, itu adalah apa, saudara? Kalau dia bukan orang-orang yang benar. Ya. Daud bilang jangan mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Kalau saudara baca nih ayat 1 sampai 26, itu Daud kesal banget gitu. Dia sesak, ya. Ini doa kesesakannya Daud. Hapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, saudara, ya. Kalau kita melihat orang-orang benar ini, mari kita lihat apa kata Wahyu 3 ayat 1 sampai 5. Sehingga, ya, Yesus sendiri yang kemudian berkata, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bagaimana supaya nama tidak dihapus? Coba kita lihat cerita gambaran jemaat. Ini jemaat, saudara. Jemaat, ya. Gambaran jemaat. Jemaat itu artinya Kristus itu adalah kepalanya. Oke, saya ulang dulu ya. Di atas sini kah? Iya, betul. Jadi kalau ini Kristus belum jadi korban. Belum ada Kristus sebagai kepala dan umatnya menjadi jemaat. Ini masih langsung berbicara antara Musa sebagai imam, ya, menghadap Tuhan Yahweh. Gitu. Dia tahu persis, Musa tahu persis, kalau masalah Allah lain, itu murkanya itu, wah, ya. Dan kalau bicara Allah lain, murkanya itu, wah, namanya pasti apa? Pasti dihapus. Dan yang kedua adalah, kalau dia itu bukan orang-orang benar. Nah, ini orang-orang benar, ini kan kita bertanya, ini cirinya apa ya? Nah, itu ketika Kristus datang itu benar-benar diperjelas, ya, diperjelas melalui pesan kepada jemaat yang di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu kepada orang-orang ini. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Apa itu ya? Kok engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Sardis, saudara, itu satu kota yang ada di ketinggian dan juga akses ke situ itu sulit. Akses ke situ itu sulit. Ya. Dan Sardis itu makmur kaya. Kemakmuran kekayaannya jadi tidak dapat sekalipun mereka makmur dan kaya, perampok atau orang-orang yang mau mencoba untuk intervensi
Itu sulit karena dia di dataran tinggi dan terjal gitu. Jadi akhirnya makmur mereka. Seolah-olah baik-baik. Makanya dikatakan, engkau dikatakan hidup. Hidup itu maksudnya hidup secara manusia begitu. Padahal engkau mati. Matinya, bagian dalamnya nih. Mari kita lanjutkan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, bagian dalamnya. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, kalau saudara perhatikan, aku dapati sempurna di hadapan Bapakku. Gitu. Di hadapan Bapakku. Yesus tidak dapati sempurna di hadapan Allah. Saudara sudah bisa mengcapture ayat bagian ini dengan mereferensi ke Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi memang itu potretnya gitu. Sehingga referensi penilaiannya ini, satupun dari pekerjaanmu aku tidak satupun dari pekerjaanmu, tidak satupun aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena ukurannya memang gitu, haruslah engkau sempurna. Orang-orang benar, itulah standarnya, saudara. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya ini sejak awal, kau dilahirkan kembali. Turutilah itu dan bertobatlah, balik lagi. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bahaya. Kembali, jangan seperti gadis-gadis yang masa bodoh itu. Gitu. Nah, kita sekarang masuk ke pengecualian. Ada pengecualian. Tetapi di Sardis. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Sudah pakai pakaian? Ya. Karena mereka ini jemaat. Orang yang dikatakan jemaat, dia adalah apa, saudara? Diperdamaikan dengan Allah. Dia ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itulah dikuduskan oleh iman. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Dia dapat pakaian. Tetapi orang-orang ini mencemarkan pakaiannya. Yesus bilang, di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka ini akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Lalu saudara perhatikan di ayat 5. Barang siapa menang. Jadi saudara perhatikan ya. Barang siapa menang. Jadi orang yang menang, Yesus berkata, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Gitu. Pakaian putih yang mana? Gitu. Pakaian putih yang benar-benar teruji. Jadi dikenakan pakaian putih, tapi itu kan diuji melalui apa? Melalui perlombaan iman. Akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya pakaian putih yang tahan uji. Tidak jatuh oleh apa, saudara? Oleh apa? Oleh pencobaan-pencobaan, ya, karena kenikmatan, ya, atau kemewahan, ya, hidup seperti ciri jemaat yang ada di Sardis, gitu. Tidak mencemarkan pakaiannya, gitu. Mereka itu akan berjalan dalam pakaian putih, dan orang yang menang, ya, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya mereka-mereka yang tahan uji. Lalu saudara perhatikan kata-kata ini ya. Ini kata-kata ini nyambung nih dari awal ini sampai bagian terakhir. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Penekanannya bukan di sini. Karena kan namanya mereka memang sudah tercatat jemaat. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi tidak fokus mengenai menghapus, tapi mau fokus mengenai kalau dia menang apa sih, saudara ini. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini, saudara. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara kalau perhatikan kata ini sebenarnya langsung nyambung dengan, ya. Jadi tidak akan, tadi kan saudara ya, lihat ya. Ini akan dihapus. Jadi yang tidak ditemukan namanya itu akan artinya apa? Oh, dihapus. Ya, pasti dihapus.
Tapi ketika kita masuk di ayat Wahyu 3 ayat 5 ini, kata dihapus di sini tidak punya penekanan terhadap akan dihapus. Karena ini jemaat sudah tertulis. Dan dikatakan barang siapa menang. Bukan berarti bukan fokusnya kepada tidak dihapus namanya dalam kitab kehidupan, tapi fokusnya ke aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Saudara, kalau mengaku namanya di hadapan Bapakku, itu cerita lain toh. Ini ceritanya ke sini. Saudara lihat, ini ceritanya bukan hanya kitab kehidupan, tapi bicara dengan kitab kehidupan anak domba. Ya, bicara mengenai kitab kehidupan anak domba. Makanya, saudara, di dalam kitab kehidupan anak domba ini, ya, sebelum saya ke sini ya. Jadi, saudara perhatikan bahwa orang yang tercatat namanya, orang yang ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, pasti tidak masuk ke dalam lautan api. Ya. Tapi dia pasti masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Pasti masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, dihakimi menurut perbuatan mereka. Dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Kitab kehidupan ini dibuka. Yang tidak ditemukan ke lautan api. Kalau ditemukan, dihakimi menurut perbuatan mereka. Tetapi ada satu jalur, saudara, ada satu jalur, di mana ayat ini katakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa. Berarti itu di rumah Bapa loh. Ya, di rumah Bapa. Nama ini ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Nama ini ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, dikatakan saudara ya, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, di dalam kota itu, di dalam Yerusalem baru itu. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi ada Allah, ya, Allah, Bapa, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga ada anak domba, yaitu Yesus. Di dalam kan, di dalam Yerusalem baru. Dan kota itu, Yerusalem baru, tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kita udah bahas ini. Kemuliaan Bapa menerangi kota itu. Dan apa katanya? Anak domba itu adalah lampunya. Artinya kita akan melihat lampu, ya, yaitu anak domba, dan terangnya itu kita rasakan melalui Allah Bapa. Nah, ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, saudara perhatikan, jadi ada kitab kehidupan anak domba menjadi syarat untuk masuk ke dalam kota itu. Ada kitab kehidupan anak domba untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Oke? Nah, ya. Di Wahyu 13 ayat 5 sampai 8. Ada juga pernyataan kitab kehidupan dari anak domba. Nah, mari kita baca. Dan kepada, saudara perhatikan ayat ini mengeksplorasi, ya, mengenai, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Saudara perhatikan ya, bahwa ada binatang yang dikatakan tadi, kalau saudara perhatikan, sini, telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Waktu dia ini tidak ada nih saudara, itu ikat. Nah, ini diikat,
Itu yang disebut di sini, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi diberikan kuasa. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat Allah. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di surga. Saudara perhatikan ayat 6 ini. Ini benar-benar langsung arahnya ke Yerusalem baru, kerajaan Bapa. Langsung fokusnya ke sini. Ya. Membuka mulutnya untuk menghujat Allah Bapa, menghujat namanya Bapa ya, menghujat Allah, menghujat Bapa sebagai nama Allah, dan kemah kediamannya, yaitu rumahnya, dan semua mereka yang diam di surga, ya. Dan ia diperkenan, saudara lihat itu, dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi binatang ini diberikan segala-galanya untuk menghujat kota itu, di mana di dalamnya ada orang-orang kudus. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Binatang ini akan disembah. Yaitu setiap orang yang, saudara perhatikan, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi di kitab kehidupan dia tidak ada, di kitab kehidupan anak domba juga dia tidak ada. Namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, kenapa kitab kehidupan anak domba yang dipakai di sini? Karena ini kaitannya dengan binatang ini fokus kepada apa? Kepada Yerusalem baru ini. Sehingga yang dijadikan referensi di sini adalah kitab kehidupan dari anak domba. Berbeda dengan yang di sini nih. Hanya dikatakan mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Karena ini bicara secara umum penyembahan mengenai binatang itu. Tapi di bagian ini, ya, di bagian ini karena kaitannya dengan menghujat Allah, kediamannya Allah, itu kota itu pasti, ya, menghujat namanya Bapa, dan diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus, bahkan untuk mengalahkan mereka. Ya, memang fokusnya di sini, sehingga dikatakan semua orang yang menyembah binatang itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi teman-teman, bagi kita jelas bahwa tidak selamat itu namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Karena ada dua hal. Pertama, memang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Bentar ya. Tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan dan tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, akhirnya ke sini. Oke, bisa tangkap ya? Nah, ya. Nah, tetapi yang naik ke sini gitu ya, yang naik ke sini di dalam kitab kehidupan anak domba itu sebenarnya yang kemudian kita bahas sebelum ke situ. Yang masuk ke sini, saudara, yaitu orang yang dihakimi menurut perbuatan. Tentu saja orang yang ada di dalam namanya di dalam kitab kehidupan. Pak, bedanya apa ya? Dihakimi menurut perbuatan itu. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan, ya, bahwa orang membangun di atas dasarnya memang Kristus, tapi orang membangun di atas dasar itu. Apakah kayu, jerami, gitu ya? Apa hasilnya? Pekerjaan masing-masing orang diuji, gitu ya. Ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bulan, ada kemuliaan bintang-bintang, gitu ya. Tetapi orang benar dikatakan apa? Bercahaya seperti matahari. Tetapi orang benar bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapaknya. Coba kita baca Matius 13 ayat 40.
41. Matius 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka 43 berarti, Pak. 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Waduh, ya, keren ya. Jadi ditutup dengan kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu kata itu diulang di Wahyu sampai 7 kali, saudara. Lebih, kalau nggak salah 8 kali kepada 7 jemaat, dan juga perkataan itu disebutkan pada saat di Wahyu pasal 13. Ya, gitu. Jadi yang bertelinga hendaklah mendengar. Jadi itu sebenarnya menarik karena ayat itu mau bilang bahwa orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Kemuliaannya seperti matahari. Kok dilambangkan matahari? Ya, Bapa itu menerangi dengan kemuliaannya. Nah, saudara, jadi langit baru, bumi baru, itu akan ditentukan oleh hari penghakiman ini, di mana dihakimi menurut perbuatan, dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Siapa itu? Orang mati. Orang-orang mati. Wah, apa itu? Ya, saya jelaskan sekarang ya. Saudara, gini. Kalau Tuhan Yesus turun dari surga, saudara perhatikan ini. Kalau Tuhan Yesus turun dari surga, coba katakan kepada saya apa yang terjadi. Orang mati akan dibangkitkan. Orang mati akan dihidupkan tuh, akan dibangkitkan. Oke? Nangkap ya Pak Tadus ya. Jadi orang mati akan dibangkitkan. Nah, yang masih tetap mati, oh sebentar, lanjut dulu Pak Tadus. Orang mati akan dibangkitkan dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata. Dan dimuliakan bersama Kristus. Iya, dan apa Pak? Tuhan turun dari surga dan kita diangkat. Menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, teman-teman, saya balik ya. Ini cerita ini, teman-teman. Ini adalah cerita di mana bukan orang mati lagi. Dia adalah orang hidup. Karena dia akan menyongsong Tuhan di angkasa pada saat Tuhan turun. Tuhan Yesus turun. Jadi orang mati yang ada di sini, siapa tuh saudara? Orang yang tidak mengalami kebangkitan di situ. Pada saat Tuhan turun dari surga. Jelas ya? Jelas ya? Nah, teman-teman udah ingat kan? Ini kan saya sudah pernah jelaskan ini kan? Saya klik di mana saya lupa. Tapi saya coba ya. Saya coba mungkin di sini. Saya sudah pernah jelaskan di sini kan? Ya benar di sini kan? Nih, ini kan prosesnya teman-teman. Ada pengangkatan kan? Kristus menyatakan diri, penyataan anak-anak Allah, kan? Ada perjamuan kawin anak domba. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Saya balik sebentar kalau bisa. Begini dong. Ya. Jadi saya balik sedikit ya. Itu terjadi sebelum ini. Ya. Ini terjadi, saudara. Ini terjadi sebelum sampai di sini. Makanya di sini ada orang-orang mati kan? Orang mati dihakimi. Karena apa? Dia tidak dihidupkan. Ingat, itu penting sekali. Dia tidak dihidupkan, saudara. Ya, dia tidak dihidupkan. Sehingga dia masih orang-orang mati di situ. Oke, itu maksudnya orang-orang mati di situ. Oke, nah, ini yang saya jelaskan kan sebelumnya bahwa
rupanya memang terjadi pengangkatan. Nah, pengangkatan ini terjadi kapan? Nah, kita sudah belajar itu kan. Pengangkatan itu terjadi sebelum 7 malapetaka terakhir ditumpahkan. Dan ini bicara mengenai, saudara bisa nyambung ini, murka Allah. Saudara bayangkan nggak? Ini murka Allah. Tadi ingat ya, murka itu karena nggak boleh ada Allah lain. Ya, itu artinya kepada siapa? Kepada maut, kerajaan maut, dan siapa? Dan orang yang menyembah maut. Itu disisahkan itu kan? Ya, dan itu saudara ada namanya perjamuan Allah. Saudara pernyataan. Ini perjamuan Bapa nih. Ini ada perjamuan kawin anak domba. Ini persis di Wahyu 19, ini Wahyu 19. Perjamuan Allah ini adalah apa saudara isinya? Yaitu maut, kerajaan maut isinya itu, dan orang-orang yang mengikuti maut itu dijadikan pesta burung nasar gitu. Pesta bangkai itu, saudara. Ini kalau saudara perhatikan ya, wah, itu kelihatan bahwa murka Allah itu terjadi dan apa ya istilahnya? Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan tumpah, ya, cawan itu ditumpahkan, ya, untuk melanda mereka. Namanya perjamuan Allah. Maksudnya perjamuan Allah itu adalah murka Allah. Sebenarnya paling bagus nih dikasih kata perjamuan murka Allah, tapi Alkitab mencatatnya perjamuan Allah. Ini perjamuan murka Allah sebenarnya. Makanya saya kasih merah di sini. Ya, itu setelah ya 7 malapetaka ini, saudara. Nah, sementara orang-orang yang mengikuti perjamuan kawin anak domba itu berdiri bersama dengan orang tebusannya yang sudah menang. Di mana ini, saudara? Bukit Sion, ya. Masuk ke dalam Yerusalem baru, ke dalam kota Allah, kota penuh kemuliaan itu. Baru penghakiman terakhir ini, yang penghukuman terakhir ini tadi terjadi. Nah, oke? Clear ya? Jadi, saudara, ini terjadi sebelum itu. Nah, orang yang tidak bangkit di sini disebut orang-orang mati. Yang kemudian apa? Dihakimi menurut perbuatannya. Di sini, saudara. Oke? Nah, malam hari ini saya jelaskan sampai di situ dulu. Jadi tadi ada Ita ya, paling tidak Ita cerita mengenai keselamatan gitu. Keselamatan itu mulai dari kabarnya. Keselamatan itu muncul dari Abraham dipanggil. Gitu, Abraham dipanggil. Jadi Abraham dipanggil, saudara ya. Karena Abraham dipanggil itu akan menjadi berkat. Nah, berkat itu maksudnya berkat apa sih? Oh, itu Injil, itu kabar baik. Dan kemudian melalui keturunannya, yang dimaksud keturunannya Abraham itu bukan keturunan-keturunannya artinya banyak, bukan. Artinya satu orang, namanya Kristus, itu Adam terakhir. Ingat kata-kata itu ya. Ada 2. Jadi, melalui Abraham, itu bangsa-bangsa akan diberkati dengan Injil kebenaran. Itu berkat itu maksudnya Injil. Itu dijelaskan di dalam perjanjian baru. Dan kemudian melalui keturunannya, bukan keturunan-keturunannya artinya banyak, bukan. Tetapi satu orang, yaitu siapa? Yaitu Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ya, yaitu Kristus katanya. Ya, yaitu Kristus. Jadi dari sini, ya. Nah, Allah yang mengaruniakan. Tetapi, ya, karya keselamatan itu, kayak begini, saudara ya. Pak Tadus bilangin saya misalnya, Pak Hens, itu apakah bisa ya Pak, nanti ini kami perlu nih kunjungan dari pusat gitu untuk di DS Timur. Saya bilang, oke, Pak Tadus, nanti saya minta Pak, nanti saya atur ya Pak, nanti saya atur. Bukan berarti saya datang Pak. Saya bisa saja bilang, Pak Lepri, Pak Tadus perlu sesuatu. Saya atur. Tangkap ya Ita ya. Jadi Allah merancang. Allah menubuatkan. Allah mengasihi gitu. Nah, dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya. Saya tanya satu hal nih ya, kita bisa bayangkan. Yesus di Taman Getsemani masih berdoa begini. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Seandainya, saudara. Ya. Tapi kan sudah lewat, jadi kita tahu ya, tidak terjadi.
Yesus tidak mau minum cawan itu. Artinya dia dapat melakukan apa saja kan gitu ya. Apakah Yesus menjadi apakah karya keselamatan itu terjadi? Itu kan jadi bisa menjadi referensi kita itu. Bahkan Yohanes itu dibilang begini. Yohanes bahkan bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Gitu. Rupanya Sakaria itu bercerita mengenai Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan buat Tuanku, yaitu Tuanku yang akan membawa keselamatan. Bahkan Yohanes Pembaptis itu bagian dari apa? Dari pengabaran, dari kabar nubuatan mengenai keselamatan. Bahkan Yohanes Pembaptis tidak melihat itu karya keselamatan terjadi. Nah, jadi Yesus yang menjadi Yang benar-benar yang menjadi karya keselamatan itu, yaitu apa? Menjadi korban. Itu dan Yesus jadi korban ini benar-benar jadi luar biasa. Karena apa? Sekalipun dia itu dalam rupa Allah, tadi Pak Lepri sudah jelaskan, dikandung dari Roh Kudus, tidak berdosa, dalam rupa Allah. Filipi 2 ayat 7 dalam terjemahan yang sebenarnya mengatakan bahwa tidak mempertimbangkan untuk mencuri, mencuri, untuk setara dengan Allah. Dia enggak berpikir, sekalipun dalam rupa Allah. Itu luar biasa. Kebayang Adam kan? Makanya saya cerita kemarin. Adam mengingini sama dengan Allah, sehingga dia jatuh. Lucifer, sejak penciptaannya tidak didapati celah, sampai kecurangan didapati pada dia, ingin sama dengan yang Maha Tinggi. Tapi Yesus dalam rupa Allah, dia tidak berpikir, pertimbangkan untuk merampas kesetaraan dengan Allah itu. Dia bahkan mengosongkan diri. Itu artinya apa? Dia tidak menuruti apa yang dia inginkan. Makanya dia bilang, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dia menjadi karya keselamatan yang benar-benar sesungguhnya. Akhirnya dia disebut apa? Pokok keselamatan. Nah, Pak Lepri, kita bisa baca Ibrani pasal 5 tadi ya, ulang lagi ayat 9, Pak. Sebagai penutup. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Ita ya. Jadi, bukan pertanyaan Ita tadi ya, yang kita ngobrol di chat ya. Ibrani pasal 5 ayat ke-9. Saya meminta Ita jawab, baca malah. Biar mantap ya. Coba Ita bisa baca ayat 9. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ada dua kata penting ya. Pokok keselamatan abadi. Ya, pokok keselamatan abadi. Terus yang kedua apa? Yang taat kepadanya. Oke? Gitu. Jadi dia menjadi pokok keselamatan. Jadi benar-benar dialah yang merealisasikan karya keselamatan itu. Gitu. Nah, sejak itulah. Nah, tadi ada yang, kalau nggak salah ada yang chat di situ, saya lupa. Tapi saya dari mana gitu. Bahkan nih teman-teman, bahkan ya, kalau saudara perhatikan di diagram ini, kalau Kristus itu tidak menjalankan merealisasikan merealisasikan atau menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, tidak ada jalan ini. Jalan ini tidak ada. Jalan ini tidak ada. Tapi jalannya adalah setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Dihakimi. Pak, bagaimana dengan yang ke lautan api? Itu kalau memang namanya memang tidak pernah ditulis atau dihapus. Tapi orang-orang yang tidak dihapus atau yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, ya, itu dihakimi menurut perbuatan. Dihakimi menurut perbuatan. Yaitu siapa? Orang mati, orang-orang mati. Saya ulang ini kesimpulan ya, teman-teman.
orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu artinya yang tidak, saya ulang ya, saudara. Orang-orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, artinya orang-orang yang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan, atau yang dihapus namanya dari kitab kehidupan, itu dilemparkan, Alkitab pakai kata begitu, ke dalam lautan api. Oke? Tapi orang yang namanya itu ditemukan dalam kitab kehidupan, dihakimi menurut perbuatan. Siapa itu, saudara? Orang-orang yang mati. Artinya apa orang-orang mati itu? Orang-orang yang tidak dihidupkan pada saat Tuhan Yesus turun dari surga. Mau tunggu sampai di sini? Atau mau ikut rombongan ini? Saya ulang kata-katanya. Mau tunggu sampai di sini? Atau mau ikut rombongan ini? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Saya akan lanjut besok. Pak, mau ikut rombongan itu? Saya jelasin besok gimana ikut rombongannya hari Kamis ya. Gitu. Saudara jelas ya? Jadi selamat, tidak selamat, sangat terkait dengan kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Itu ukurannya di situ. Haleluya, terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, segala sesuatu yang kau sampaikan terbatas di dalam pemikiran, di dalam penyampaian hamba. Tetapi biarlah engkau sendiri yang menyingkapkannya di dalam hati, pikiran dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam Zoom Fellowship ini, supaya kami engkau tuntun terus, engkau bimbing terus, mengenakan firman yang hidup itu, mengenakannya di dalam pikiran dan perasaan kami, sehingga melalui perbuatan kami Tuhan, sungguh-sungguh menjadi nyata bahwa setiap tindakan kami itu menjadi sinar kemuliaan, yaitu menjadi cahaya kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Engkau yang percaya, engkau yang diberkati. Bersama dengan saya katakan amin. 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 Oke, teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan.